Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Anggarini dengan NIM 180703041 dari program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araneri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab 5 pertanyaan mengenai ujian akhir semester mata kuliah pengelolaan sumber daya pesisir atau yang disingkat dengan PSDP. Nah, jadi pertanyaan pertama yaitu jika banyak nelayan miskin, kenapa banyak orang ingin berinvestor di bidang perikanan? Nah, jadi sebanyak 11,34% orang di sektor perikanan tergolong miskin, lebih tinggi dibandingkan sektor pelayanan restoran. Pelayanan restoran yaitu 5,56% dan konstruksi bangunan senilai 9,86%, serta pengelolaan sampah 9,62%. Jadi penyebabnya adalah kebijakan yang membatasi penangkapan ikan berlebih atau overfishing, serta kemajuan teknologi perikanan yang menggantikan para nelayan sehingga peluang investor di bidang perikanan pun meningkat. Pertanyaan kedua yaitu, adakah kaitan antara kelestarian mangrove dan kesejahteraan masyarakat? Tentunya ada. Kelestarian mangrove dapat dijadikan daya tarik edukasi wisata kawasan konservasi hutan mangrove, dan tak hanya itu, mangrove juga bisa dijadikan sebagai beberapa produk olahan. Pertama, dari jenis mangrove avicenna atau mangrove api-api bisa diolah menjadi tepung agar-agar. Jadi tepungnya itu bisa menjadi bolu agar-agar, onde api-api, cendol api-api, dan berbagai produk olahan kerupuk lainnya. Lalu yang kedua, dari spesies Soneratia atau mangrove pedada atau bogem diolah menjadi waji, dodol, jus pedada, permen pedada, sirup pedada, dan lainnya. Yang ketiga ada Silocarpus granatum atau nyiri, bisa diolah menjadi bedak dingin dan lulur. Dan yang keempat ada Bruguiera atau Bruguiera gymnorrhiza atau mangrove tancang atau tumu atau lindur, dimanfaatkan tepungnya itu menjadi kerupuk. Dan yang terakhir, batik mangrove. Nah, karena Indonesia terkenal dengan akan batiknya, jadi mangrove itu bisa menjadi sebuah inspirasi. Jadi batik mangrove itu pola-polanya itu bisa terinspirasi dari mangrove, dan tak hanya itu, pewarna batik itu pun bisa diambil dari kulit buah dan kulit batang mangrove yang menghasilkan warna coklat dan marun. Dan pertanyaan ketiga yaitu, armada tangkapan ikan Indonesia masih didominasi oleh kapal berukuran kecil, lebih kurang dari 10 GT. Apa akibatnya? Jadi akibatnya itu adalah nelayan pemilik kapal kecil masih terkendala proses perizinan. Misalnya status hukum kapal seperti pas kecil, surat ukur, gross akta, izin yang mencakup buku kapal perikanan, dan bukti pencatatan kapal perikanan atau BKP, surat izin usaha perikanan atau SIUP, dan surat izin penangkapan ikan atau SIP kapal yang dimiliki. Fakta tersebut membuat kapal-kapal kecil tidak akan banyak bergerak, dan itu berbeda dengan kapal besar yang memiliki modal yang cukup dan daya jelajah yang lebih jauh. Pertanyaan keempat yaitu, menurut Anda apakah nelayan saat ini merupakan cita-cita atau hanya keterpaksaan? Jelaskan. Jadi menurut saya, nelayan itu merupakan sebuah cita-cita. Karena beberapa studi menunjukkan bahwa aspek perikanan itu penuh dengan petualangan ataupun rasa kebebasan dan aktivitas di alam. Jadi berperan sebagai suatu bentuk terapi bagi nelayan. Nah, studi lain juga menyebutkan bahwa banyak mantan nelayan kembali lagi ke sektor perikanan sebagai bentuk terapi setelah bertahun-tahun di bidang pekerjaan administratif. Khususnya bagi nelayan Indonesia yang mempunyai bawahan, efek terapi ini bisa memiliki dampak yang lebih kuat. Waktu untuk menikmati alam terbuka menjadi lebih luas karena pekerjaannya diringankan oleh nelayan di bawah mereka. Jadi nelayan Indonesia itu memiliki sifat optimisme yang lebih tinggi dari profesi pertanian lain terkait keadaan ekonomi mereka 5 tahun dari sekarang. Jadi faktor-faktor pemicu kebahagiaan di atas bisa jadi membuat mereka memiliki persepsi bahwa keadaan hidup nelayan tidak lebih buruk dari profesi lainnya. Bahkan merupakan profesi yang nyaman untuk ditekuni hingga bertahun-tahun ke depan. Dan yang terakhir yaitu, apa skill yang Anda harapkan dengan mengikuti mata kuliah pengelolaan sumber daya pesisir ini? Jadi skill yang saya harapkan dengan mengikuti mata kuliah pengelolaan sumber daya pesisir ini yaitu skill yang bisa memanfaatkan sumber daya pesisir, khususnya sumber daya pesisir yang dimiliki oleh Aceh, seperti kemampuan dalam mengolah sumber daya perikanan menjadi olahan makanan maupun oleh-oleh yang bisa menjadi peluang
pendapatan ekonomi. Dan tak hanya itu, skill lain yang saya harapkan dari mata kuliah ini yakni kemampuan menyampaikan informasi dalam bentuk video, tulisan ataupun gambar kepada masyarakat agar informasi ini bisa menjadi wawasan ataupun ilmu pengetahuan bagi orang lain. Baik, cukup sekian jawaban dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.